semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Pada video kali ini saya memasak terancam timun yang sangat enak banget. Ini menu dadakan ya. Rasanya tuh pedas, manis, dan sayurannya segar banget ya. Dan ini juga sangat mudah ya cara membuatnya. Bahannya sederhana, bumbunya juga simpel. Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham ya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 buah timun. Ini timunnya sudah saya cuci bersih ya. Dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya buang. Kemudian ini akan saya ambil bagian dagingnya ya. Bagian isinya tidak saya pakai. Ini isinya dibuang saja atau mau dimakan juga boleh. Karena rasanya juga segar ya isinya itu. Selanjutnya ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja. Mau panjang-panjang, mau kotak-kotak juga boleh ya, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan sayuran yang berikutnya, ini saya menggunakan tauge ya. Ini saya gunakan sedikit saja, dan bagian akarnya ini sudah saya potong, dan ini sudah saya cuci bersih. Kemudian biar rasanya lebih segar lagi, ini saya menggunakan kemangi ya, sudah saya petikin dan sudah saya cuci bersih. Kemudian juga ada kelapa parut, ini saya menggunakan setengah buah dari kelapa ukuran yang sedang ya. Ini diparut kasar saja. Kemudian siapkan cobek dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 5 buah. Saya potong-potong dulu ya teman-teman sebelum dihaluskan. Ini menggunakan cabai merah keriting biar warnanya nanti agak kemerahan ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai hijau yang rawit ya, atau bisa diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Kemudian kencur, ini wajib ada ya teman-teman. Kemudian juga ada terasi yang sudah dibakar, ini juga harus ada, nggak boleh di skip. Kemudian juga setengah buah gula merah ya. Ini saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya. Kemudian tambahkan garam secukupnya saja. Nanti dicek rasa ya. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian bumbunya ini dihaluskan sampai halus. Untuk bumbu terancam ini sebenarnya mirip sekali dengan bumbu urap ya teman-teman. Bedanya di sini tidak menggunakan daun jeruk ya. Dan semuanya mentah ya, kecuali terasi yang sudah dibakar tadi. Yang lainnya mentah semua. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya. Sekarang akan saya masukkan kelapa parutnya. Ini akan sedikit saya ulek-ulek seperti ini ya teman-teman. Atau mau langsung diaduk juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Tapi kalau agak ditekan-tekan seperti ini rasanya lebih enak ya. Oke, sekarang akan saya campur menggunakan sendok saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya kurang garam bisa ditambahkan garam. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang manis bisa ditambahkan gulanya ya. Sekarang masukkan sayurannya. Ini saya masukkan timunnya terlebih dahulu. Lalu masukkan tauge. Ini taugenya sangat seger banget ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Semua sayurannya ini sampai tercampur dengan bumbu kelapanya ya teman-teman. Ini karena jadinya banyak, jadi ngaduknya harus pelan-pelan. Padahal ini cobeknya juga sudah besar ya. Oke, sekarang saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin segar ya. Dikasih kemangi. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya kemanginya. Atau mau ditambahkan sayuran yang lainnya juga boleh ya. Disesuaikan selera saja. Terancam timun ini lebih enak kalau kita makan langsung ya, kita bikin langsung kita makan ya, karena ini semuanya dari bahan mentah, jadi tidak bisa untuk nanti-nanti ya teman-teman, rasanya pasti akan berbeda. Terancam timun ini juga bisa untuk menu harian ya,
Untuk teman makan nasi sama tempe goreng, ikan asin atau ikan goreng sudah sangat enak banget. Atau bisa juga langsung dimakan gini aja juga sangat enak ya. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sederhana sekali. Bumbunya simple, yang pasti juga mudah untuk didapat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya lagi merebus tulangan kambing ya. Untuk bahan asam-asamnya ini saya menggunakan tulangan kambing, dan ini juga masih banyak daging yang nempel ya teman-teman, jadi ini nanti enak banget. Dan untuk merebusnya ini bisa menggunakan presto, bisa menggunakan rebusan biasa seperti ini ya. Dan ini sudah rebusan yang kedua ya teman-teman, yang nanti kaldunya akan saya gunakan. Untuk rebusan yang pertama itu dibuang ya, untuk mengurangi bau perengusnya. Dan ini tadi sudah saya rebus menggunakan jahe, lengkuas, daun salam, dan sudah saya buang. Ini saya ganti dengan air yang bersih. Sekarang saya akan rebus sampai benar-benar empuk. Selanjutnya ini saya siapkan bumbu irisnya ya teman-teman. Ada bawang putih, ini cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian juga bawang merah, ini saya menggunakan bawang merahnya agak lebih banyak dibanding bawang putihnya ya. Kemudian juga ada tomat, ini saya menggunakan tomat merah. Kalau teman-teman punya tomat hijau bisa ditambahkan tomat hijau, nanti rasanya akan lebih asam dan lebih segar ya. Kebetulan saya nggak punya ya. Untuk irisannya ini bebas ya, boleh memanjang, boleh seperti ini. Kemudian ini ada sekitar 2 cm lengkuas, ini saya geprek aja seperti ini. Kemudian jahe, ini ya sama ya, sekitar 2 cm lah, ini digeprek aja, kalau mau lebih boleh ya. Kemudian juga ada serai, ini saya potong jadi 3 kemudian digeprek, kalau mau dipanjangin kemudian ditali juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada cabai merah rawit ya, ini ada yang saya potong sebagian, jadi nanti kuahnya itu ada sedikit rasa pedasnya karena cabainya ada yang dipotong. Kemudian juga ada cabai rawit hijau, untuk jumlah cabai bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, jahe, dan juga cabai. Ini direbus sampai cabainya matang. Kita tutup kembali. Sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini ditumis sampai layu, sampai aromanya keluar ya, dan warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rebusan kambingnya. Ini minyaknya nggak dipakai ya teman-teman, kita saring ya. Aduk dulu ya teman-teman. Dan saat memasukkan bumbunya ini dagingnya sudah empuk ya. Karena ini kuahnya kurang, saya tambahin lagi. Kemudian direbus kembali sampai mendidih, dan ini kelewat ya teman-teman, daun salamnya belum saya masukkan. Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris. Untuk jumlah tomat ini bisa menyesuaikan ya, bisa lebih dari 2 kalau mau asam, bisa juga ditambahkan asam atau belimbing guluh ya kalau teman-teman suka. Saya hanya menggunakan tomat saja, saya nggak suka terlalu asam banget ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir bisa di skip ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan juga koreksi rasa ya. Ini saya cicipin dulu. Ini saya tambahkan sedikit garam karena rasanya masih kurang asin. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan terus dimasak ya. Kalau sudah mendidih tanak seperti ini bisa kita matikan kompornya. Dan apabila teman-teman ada stok bawang goreng bisa ditaburkan di atasnya. Oke, saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya sajikan. Dagingnya kelihatan empuk banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini benar-benar kuahnya tuh seger banget. Ada sedikit rasa pedas dan rasa asam. Gurih, pokoknya enak banget ya, dinikmatin selagi hangat.
dimakan dengan nasi putih rasanya udah sangat enak banget. Udah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya, sama asam-asam kambing ini aja sudah sangat enak banget, seger, gurih, sedikit pedas dan juga ada rasa asamnya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya, sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja, rasanya sangat enak. Untuk bahannya ini saya beli 1 bungkus sayur asam ya, sudah 1 paket seperti ini dan ini juga sudah komplit. Saya lebih suka yang seperti ini daripada saya beli satu-satu ya, lebih boros kalau beli satu-satu. Kalau 1 paket ini sudah komplit dan cukup untuk 1 keluarga. Dan ini ada jagungnya, ini saya keluarin semua ya, dan ada asam mentahnya, juga ada melinjonya. Ini ada daun melinjonya juga ya teman-teman, dan ini juga ada nangka muda, ada cabai hijaunya juga ya. Pokoknya ini komplit ya. Nah, ini akan saya siangin dulu dan kemudian potong-potong sayurannya. Ini saya potong dulu kacang panjangnya. Kemudian ada pepaya muda ya. Ini pepayanya saya kupas dulu. Kemudian saya buang bagian pinggirannya karena ini saya belinya sudah kemarin ya, baru saya masak hari ini. Jadi yang pinggirannya agak kering ya teman-teman. Dan ini saya potong kotak-kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada labu siam. Ini labu siamnya saya kupas juga. Ini pinggirannya juga sudah kering ya, jadi nanti juga saya buang ya. Karena kemarin nggak sempat masak ya, baru sempat masaknya hari ini. Ini sama saya potong kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada cabai hijau yang besar ya. Ini cukup dipotong gede-gede aja seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita cuci sampai bersih. Dan inilah hasilnya ya, 1 bungkus sayur asem. Jadinya lumayan banyak. Dan ini tadi jagungnya saya tambahi 1 buah ya teman-teman, karena sayur asem tuh saya lebih suka kalau jagungnya banyak. Kemudian saya siapkan juga untuk bumbunya. Ini ada 4 siung bawang putih, kemudian 9 siung bawang merah. Ini akan saya geprek-geprek dulu biar nanti dihaluskannya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 6 buah ya. Kalau kuahnya mau pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah. Kemudian juga saya menggunakan terasi, ini kurang lebihnya ada setengah sendok teh ya. Sudah saya bakar terasinya, kemudian dihaluskan. Oke, ini sudah cukup halus ya bumbunya. Sekarang saya akan tambahkan lengkuas, ini sekitar 4 cm. Saya geprek aja di sini ya. Kemudian juga ada asam mentah. Ini tadi asamnya banyak tapi saya pakai 2 saja sudah cukup ya. Nanti kalau dipakai semua asam banget. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Oke, bumbunya sudah siap, bahannya sudah siap. Sekarang akan saya rebus terlebih dahulu. Jagung manisnya ini saya rebus bersama dengan melinjo, karena 2 bahan ini yang matangnya agak lama ya. Kemudian saya tutup biar cepat matang. Kalau sudah matang, bisa kita buka tutupnya dan kita masukkan sayuran yang lainnya. Ini ada nangka muda, pepaya, dan juga labu siam dimasukkan. Kemudian juga bumbu ya teman-teman. Bumbunya ini kita masukkan sekalian ya, biar matang bumbunya dan rempah-rempahnya ini juga keluar aromanya ya. Oke, ini direbus sampai setengah matang dulu untuk labu siam, nangka, dan juga pepayanya. Kalau sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang panjang, cabai hijau, dan juga daun melinjo. Kita masukkan semua. Jadi untuk memasukkan sayurannya ini step by step ya. Setelah semua sayuran masuk, sekarang tambahkan garam, ini secukupnya saja ya. Kemudian kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan juga ada gula pasir.
Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai matang ya sayurannya. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara memasaknya? Dan ini satu bungkus sayur asem, saya tambahin satu buah jagung manis, sudah jadi satu mangkok penuh ya. Dan ini cukup untuk satu keluarga. Rasanya sangat enak, sedap, gurih, sedikit pedas, dan juga seger banget kuahnya. Tinggal nambahin ikan asin, sambal terasi, dan juga tempe goreng, sudah sangat enak banget ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan ikan salem sebanyak 4 ekor, kurang lebihnya 600 gram ya, sudah saya cuci bersih. Dan ini saya potong dua karena gede-gede. Teman-teman bisa menggantinya dengan ikan kembung banjar, atau bisa juga menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan yang lainnya. Ini saya marinasi menggunakan garam, lada, dan sedikit kunyit bubuk. Dan ini saya tambahkan jahe, ini saya parut aja seperti ini. Ini untuk mengurangi bau amis, dan juga nanti saat digoreng juga aromanya sangat harum banget ya. Nah ini sekarang diaduk-aduk seperti ini sampai semua ikannya kena bumbu. Setelah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih 10 menitan ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. 3 siung bawang putih ini diiris tipis-tipis, kemudian diiris lagi atau dicop seperti ini, atau dikeprek juga boleh, kemudian dirajang kasar ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar nanti rasa sambalnya itu lebih enak. Ini bisa dipotong agak gede-gede biar nanti bawangnya berasa ya. Kalau teman-teman mau potong tipis-tipis juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya menggunakan satu batang serai, ini diambil bagian yang mudanya saja ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada daun jeruk, ini saya menggunakan 4 lembar. Nah ini bagian tulangnya, ini kita ambil, kemudian kita iris kecil-kecil ya, tipis-tipis seperti ini. Ini irisan daun jeruk makin tipis makin enak ya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis juga ya teman-teman. Untuk semua bumbu ini tidak boleh di skip ya, ini semuanya wajib ada. Sekarang kita siapkan penggorengan. Beri tepung terigu ya, sedikit saja biar nanti saat menggoreng ikan tidak meletup-meletup. Dan ini ikannya digoreng sampai matang. Sambil menunggu ikannya matang, kita akan menumbuk cabai. Ini untuk bahan sambalnya ya. Saya menggunakan cabai rawit merah. Ini saya pakai cabenya agak banyak ya teman-teman, biar nanti benar-benar pedas nampol. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah yang keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah ini cabenya sudah cukup halus, kita sisihkan. Dan ikannya ini juga sudah matang, bisa kita angkat dulu. Kita tiriskan dulu ya teman-teman. Ini nanti minyaknya tidak kita pakai ya. Oke, kita siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja. Ini saya gunakan minyaknya agak banyak biar nanti itu agak berminyak seperti itu ya teman-teman. Ini bawang putihnya saya tumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan serai dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis kembali. Ini ditumis sampai aromanya harum. Setelah itu bisa kita masukkan cabai yang sudah ditumbuk tadi. Nah ini di ulekannya masih ada sisa cabai, saya bersihkan dulu. Kemudian masukkan bawang merah. Untuk bawang merah ini bisa dimasukkan di awal, bisa dimasukkan di akhir ya, biar terasa masih segar. Kalau teman-teman bawangnya tidak suka terlalu segar, bisa ditumis bersama bawang putih ya. Oke, sekarang kita akan bumbuin.
Ini cukup menggunakan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang pasti seleranya berbeda. Ada yang suka agak asin, ada yang suka cenderung agak manis ya. Kalau saya lebih suka cenderung agak asin dan gurih ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan sedikit air biar sambalnya ini tidak kering. Kemudian kita masak kembali sampai sambalnya itu benar-benar matang. Setelah itu kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Ini kita masak sebentar saja setelah ikannya masuk. Kalau rasanya sudah pas dan ini sudah siap untuk diangkat, kita bisa masukkan irisan daun bawang. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan bisa kita pindah ke piring saji ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan. Kita tata ikannya seperti ini ya teman-teman, seperti ikan yang masih utuh aja ya, biar cantik penampilannya. Ini tadi kalau diutuhkan kegedean ya, makan satu pasti sisa. Jadi saya potong menjadi dua seperti ini. Kemudian tambahkan bumbunya, bumbu sambalnya ini di atasnya. Seperti ini, sangat menggoda sekali. Warnanya cantik, aromanya harum, sambalnya itu benar-benar sangat enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple. Pokoknya sangat cocok banget untuk menu harian, pendamping nasi putih anget ya. Ditambah kulupan udah sangat enak banget. Untuk bahannya ini saya pakai paru yang sudah siap masak ya, paru rebus. Ini saya beli 3 ikat teman-teman masing-masing. Satu ikatnya ini ada 3 dan harganya ini 6.000 ya. Jadi satu tusuknya Rp2.000 ya. Oke, sekarang saya akan potong-potong dan yang masih tebal ini saya akan tipiskan ya, saya belah lagi. Jadi kalau paru ini lebih enak dimasak kalau tipis-tipis seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai paru yang masih fresh boleh ya, silahkan nanti direbus terlebih dahulu baru dipotong-potong. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai ini saya menggunakan 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Untuk jumlah cabenya mau banyak apa dikit terserah aja. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau keriting, boleh menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun jeruk, kemudian ada lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh, silahkan saja. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 2 cm, ini sama ya, diiris tipis-tipis aja. Kemudian untuk bumbunya yang akan dihaluskan ini ada 5 siung bawang putih, diiris kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk jumlah bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih saya pakai 1 cm. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 2 butir ya, boleh disangrai dulu boleh enggak. Kemudian ada cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini sama dipotong kecil-kecil juga ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran. Kemudian kita tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang langsung masukkan paru yang sudah kita iris tadi ya. Kemudian digoreng sampai parunya kering. Untuk menggoreng paru ini agak lama ya teman-teman, sampai benar-benar kering, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Tapi kalau saya ini parunya saya bikin kering teman-teman, jadi nanti beneran sangat enak banget ya. Oke, kalau sudah matang, sudah kering seperti ini kita angkat. Kemudian lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Aduk sampai semuanya tercampur rata, masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan paru yang sudah digoreng.
Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air ya, biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur. Sekarang masukkan garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap ya. Oke, saya masukkan dulu cabai ya teman-teman. Ini cabenya langsung aja seperti ini biar nanti warnanya cantik, atau mau ditumis juga boleh cabenya ya. Kemudian masak sampai cabenya matang, kuahnya juga meresap, mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, paru cabai hijau pedas manis sudah siap untuk disajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini beneran sangat enak banget. Bumbunya nendang, rasanya pedas, manis, gurih, sedep banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 3 buah terong ya. Ini terong hijau, sudah saya kupas kulitnya dan sudah saya cuci bersih. Selanjutnya dipotong sesuai selera. Kalau sudah dipotong-potong, bisa kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi air. Kita rendam ya biar warnanya tidak hitam. Oke, kita sisihkan dulu. Bahan kedua, ini ada cumi asin. Ini cumi asinnya sudah saya rebus selama 3 menit ya teman-teman. Kalau direndam pakai air panas sekitar 5-10 menit, tapi kalau direbus cukup 3 menit saja. Kemudian dipotong sesuai selera. Untuk tulang yang mirip plastik ini diambil ya teman-teman, dan nanti ini kotorannya juga dibuang ya, karena ini saya menggunakan cumi asin yang tidak ada telurnya, jadi bisa kita bersihkan bagian perutnya. Selanjutnya kita cuci ya teman-teman dan sisihkan. Kemudian ada pete, ini saya menggunakan petenya 3 papan, agak banyak ya, karena memang lebih sedap lagi kalau dikasih petenya agak banyak. Tapi kalau teman-teman petenya mau dikurangin juga boleh ya. Ini saya belah menjadi 2, atau bisa juga diutuhkan atau dipotong kecil-kecil, sesuaikan selera saja. Oke, sekarang masukkan ke dalam piring dan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya. Saya hanya menggunakan bawang putih 4 siung, ini diiris tipis-tipis. Kemudian juga ada bawang merah ya. Ini sama diiris tipis-tipis saja. Ini saya gunakan ukuran gede dan juga kecil ya, campur jadi satu. Ini saya menggunakan 6 siung. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya iris bulat-bulat tipis-tipis seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, sekarang kita sisihkan ya. Untuk pedasnya ini saya juga menggunakan cabai rawit yang merah ya teman-teman. Ini cukup diiris serong agak gede-gede biar nanti masih bertekstur cakep ya kalau di foto itu. Bisa juga diutuhkan kalau tidak suka pedas, atau di skip. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Kita tumis bawangnya dulu ya, bawang putih, bawang merah, ini ditumis sampai layu. Gunakan api ukuran sedang ya teman-teman, jangan terlalu gede biar tidak cepat gosong. Kalau sudah layu, bisa kita masukkan cabai merah keriting yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Untuk cabai rawitnya nanti ya, belakangan saja kita masukkan.
Sekarang masukkan cumi. Ini cumi sudah dicuci ya teman-teman. Kita tumis sebentar sampai aroma cuminya keluar ya. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan terong yang sudah diiris tadi. Ini airnya sudah ditiriskan ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai rata. Oke, sekarang kita tambahkan air sedikit saja ya, kira-kira 1/4 gelas. Ini dimasak sampai setengah matang seperti ini. Selanjutnya masukkan pete, masukkan daun salam 2 lembar saja, kemudian cabai. Diaduk-aduk biar matangnya bisa merata ya teman-teman ya. Kalau terongnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan santan. Sebenarnya ini bukan sayur lodeh ya teman-teman, ini tumisan, tapi saya menggunakan santan instan. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur, boleh juga penyedap yang lainnya ya, silahkan saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata, ini tanpa ditambahkan air lagi ya teman-teman. Dan ini nanti kuahnya nyemek-nyemek seperti ini, dan saya masak terongnya tuh sampai benar-benar lunak, itu akan sedap banget rasanya. Dan untuk petenya ini nanti masih seger ya, masih krenyes-krenyes. Kalau sudah matang pas rasanya, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini kalau sudah matang warnanya agak sedikit berubah ya teman-teman, tidak putih ya, karena pengaruh dari cabenya juga. Cabenya itu kalau direbus agak lama mengeluarkan warna agak kemerahan ya. Dan inilah hasilnya, tumis terong, pete, dan juga cumi asin. Sekarang akan saya cobain dengan menggunakan nasi ya. Saya menggunakan nasi merah. Saya ambil terong, cumi, dan juga pete dengan sedikit kuah dan ditambahkan kerupuk. Ini sudah sangat enak banget. Oke, ini saya ambil pete, cumi, dan juga terongnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar sangat enak banget, sedap, dan kuahnya ini benar-benar ya pas banget, rasa gurihnya, terongnya lembut, dan juga petenya tuh masih segar, cuminya tidak alot. Pokoknya recommended buat teman-teman di rumah. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum.